Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita pada hari ini berkumpul di dalam kelas untuk melanjutkan pelajaran kultur jaringan, di mana materi yang kita pelajari pada hari ini adalah aklimatisasi anggrek botol. Gimana kabarnya? Sehat? Siap belajar ya? Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu aklimatisasi anggrek. Hari ini kita belajar tentang aklimatisasi anggrek dari anggrek botol. Jadi kemarin kita sudah belajar beberapa video, nanti kita juga akan praktekkan. Hari ini karena ini sudah ada bahannya anggrek yang sudah subkultur dan sudah siap untuk diaklimatisasi, maka hari ini kita percepat belajar tentang aklimatisasi anggrek. Karena ini daunnya sudah tidak muat lagi di dalam botol, harus segera dikeluarkan. Jadi hari ini kita belajar dulu aklimatisasi anggrek yang sudah ada. Nanti kita belajarnya dari tahap awal, dari pembuatan media, persilangan anggrek, kemudian subkultur 1, subkultur 2, sampai menjadi seperti ini. Nah, hari ini kita akan praktek cara aklimatisasi anggrek. Jadi aklimatisasi itu dari botol dikeluarkan ke alam dengan beberapa teknik penyesuaian adaptasi. Nah, di sini sangat penting, materi di sini sangat penting. Apabila tidak dilakukan dengan benar, itu akan menyebabkan kematian pada bibit anggrek. Setelah dikeluarkan, kita cuci seperti yang nampak di video, seperti ini. Dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, kemudian dimasukkan dalam larutan fungisida. Fungisida apa saja boleh. Dengan dosis 1 gram per liter. Jadi kalau kita timbang itu 1 sendok itu 2 gram. Berarti kalau 2 gram 2 liter. Kalau timba ini isinya 5 liter. Berarti sekitar 2 sendok di sini. Masukkan fungisidanya, boleh merek apa saja. Tujuan untuk memberikan fungisida untuk mencegah jamur. Karena kalau berjamur dia busuk. Setelah kita rendam dalam larutan fungisida, kemudian nanti dikering anginkan di atas kertas. Setelah kering angin, baru kita semai dalam media kadaka. Untuk bibit anggrek yang kecil seperti ini, kita pakai media kadaka yang kita ambil di belakang kemarin. Ya. Akar kadaka yang kita ambil kan masih menggumpal-gumpal. Itu harus diurai dulu dan dimasukkan dalam larutan fungisida, kemudian dikering anginkan juga. Ya, dikering anginkan juga. Setelah semuanya kering angin, baru kita pasangkan kadakanya. Pasangkan kadakanya di akar anggrek, nanti kita praktek sama-sama. Kemudian disusun dalam pot. Jadi ada 2 pot, karena potnya kecil kita buat 2 pot. Sebenarnya 1 pot aja bisa. Itu namanya kompot. Jadi dia berkelompok. Nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan, sudah pertumbuhan sudah bagus, baru kita pindahkan lagi dalam soft pot. Namanya soft pot, itu tahap selanjutnya. Untuk hari ini kita belajar sampai ini aja dulu. Pot kompot, pot community, rame-rame. Oke, ada pertanyaan? Cara mengeluarkannya bagaimana? Pakai insert agak susah. Pakai kawat nanti. Tapi masukkan air kan ke dalam ini dulu, kemudian dikocok-kocok sedikit, jangan kuat-kuat ya. Masukkan air, digoyang-goyang sedikit, kemudian ditarik satu-satu. Kemudian baru dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, dimasukkan dalam fungisida, kemudian baru dikering anginkan. Sambil kita menunggu kering angin, kita siapkan medianya. Oke, siap? Ya, siap. Mari kita lihat video yang satu ini, cara mengeluarkan anggrek dari dalam botol. Silakan diperhatikan videonya baik-baik. Pertama kita buka. Nanti kalian yang buka nih ya. Kemudian yang perlu Bapak jelaskan sedikit sambil menonton. Ini label ini harus ditulis kembali ke pot.
ya, ke potnya. Ini yang tertulis di sini, kemudian tanggalnya, tanggal hari ini ditulis. Jangan tanggal ini. Ini tanggal penanaman dalam botol. Ini nanti tulis tanggal baru, tanggal hari ini. Cara ngambilnya seperti ini. Harus pelan-pelan, jangan dipaksa. Kalau dipaksa putus ya, karena akarnya sudah saling merangkai-rangkai. Jadi sudah lihat semua ya prosesnya kan. Jadi sekarang kita langsung praktekkan proses pengeluaran dari botol. Ya, ini sudah ada pot. Jadi yang jangan lupa spidol ini. Tag name yang ada di botol ini harus dipindahkan ke pot. Silakan langsung ke sini. Geser dulu. Kita tidak menulis, nanti nama daripada anggrek ini sudah bertukar-tukar. Dari kita tidak bisa jual kalau tidak ada nama. Sebagus apapun anggrek itu akan laku kalau dia tidak ada nama. Nah, jadi pembeli itu dia melihat namanya, nama anggreknya. Apalagi ini prosesnya Pak, sampai 2 tahun baru bisa dilihat bunganya, sampai berbunga 2 tahun. Dah, sudah ditulis? Nah, tulis dulu. Kemudian kertas ini kita gunakan untuk mengering anginkan. Nah, jangan sampai basah ya, dipisahkan dulu sana. Kemudian ini fungisida. Ini kan bahan berbahaya. Ini sambil mengulang pelajaran kelas 1 ya. Ini bahan berbahaya. Kita biasakan gunakan sarung tangan. Bentar. Jadi langkah selanjutnya, tahap pertama, buka. Ini dibuka ya. Bisa dibuka nih. Coba dibuka. Bisa nggak dibuka? Nah. Duit aja. Yuk, tidak pergi. Nah, Kak, selamat datang. Kak, kowe. Ambil kawatnya. Jadi masukkan air dulu ya. Ini ya. Dengan udara luar. Nah, jadi dia, makanya perlu dikasih fungisida ya. Kemudian masukkan air dulu sini. Kalau ada keran, kalau kerja di keran lebih mudah. Karena ini dalam lokal, supaya kenapa kita pilih dalam lokal? Supaya lebih fokus belajarnya. Nah, kemudian Bapak peragakan dulu satu, walaupun sudah nonton di video tadi. Nah, pelan-pelan, jangan diambilin belakang, yang depan dulu. Langsung pelan-pelan, jangan sampai patah, langsung ke air. Jangan diapa-apakan dulu, sampai semuanya keluar. Nah, sudah, masing-masing mencoba. Nah, pegang. Jangan tumpah airnya. Nah, tumpahkan ke sini. Pelan-pelan. Nah, agar-agar itu semua nanti kita bersihkan. Sisa agar-agarnya. Kalau bisa di daunnya ditarik ya. Jangan di akarnya. Oke, serahkan yang lain. Coba, semua harus mencoba. Karena kita bahannya terbatas. Berarti itu langkah pertama ya. Langkah kedua ya. Buka tutup botol, keluarkan bibitnya, bibit anggrek ke dalam air bersih. Nah. Ini botol yang digunakanlah botol bekas. Jangan banyak, dari depan dulu. Nah. Nanti waktu kita menanam, usahakan tanam yang besar-besar dulu. Grading. Disortir boleh juga, disortir dulu. Yang kalau sortir kan antara yang rusak sama yang bagus. Kalau ukurannya itu grade. Pula kawat udah ulikut dah juga deh, ulikut dah juga deh. Nah, baru tarik. Cucuk. Baik, sampai patah. Alhamdulillah, selesai. Jadi yang agar-agar yang di sini, usahakan akar jangan sampai patah. Jadi daun-daun yang rusak digunting aja. Jangan sampai tergunting akarnya. Akar yang paling penting. Anggrek yang bagus itu yang akarnya banyak. Tahap selanjutnya adalah proses pencelupan ke dalam fungisida. Dia yang paling bagus seperti kita lihat di video, dia masukkan ke keranjang dulu, baru dimasukkan ke fungisida agar mudah kita mengangkatnya. Oke?
Anda lihat di video kan? Jadi ini dosisnya berapa tadi? 1 gram per liter. Kalau 1 sendok itu sekitar 2 gram. Berarti setengah sendok. Setengah sendok per liter. Ini tidak sampai 1 liter airnya. Tapi anggap aja 1 liter. Lebih nggak masalah dia fungisidanya. Ya. Berarti anggap aja ini setengah sendok ya. Nah, nggak usah diambil sendoknya. Dikira-kira aja. Dikira-kira aja. Nah. Ini sudah ada. Sudah ada kira-kira nih? Sudah lebih ya. Kemudian ini kita aduk dulu. Makanya kita perlu pakai sarung tangan. Karena ini racun. Nah, nanti tolong anak-anak meja ini dibersihkan ya. Dibersihkan dengan kain basah atau dengan tisu. Jangan sampai nanti racun-racun ini bisa kena ke bagian anggota tubuh kawan-kawan kita. Oke. Sekarang langsung ini dimasukkan begini ke fungisidanya. Ya. Celupkan ke fungisida. Kemudian sampai dia terkena semua bagian tanaman. Semua terkena dengan fungisida. Dia nggak boleh lama-lama. Ambil satu lagi itu. Apa ini ya? Tolong ambil satu lagi. Kemudian ini pindahkan aja dulu ke bawah biar luas. Atau dibuang aja air tuh. Ini dialaskan dulu dengan kertas, nggak perlu dibersihkan. Ini karena apa? Kita perlu mengeringkan aja. Oke, kemudian kita ambil satu-satu gini. Langsung di grading ya. Di yang besar dengan yang besar dikumpulkan. Seperti ini. Ya paling bagus itu kertas koran. Yang menyerap air. Nah, langsung begini. Ini diurai ya. Jangan diadakan. Nah, karena bahannya nggak banyak, jadi tidak perlu banyak-banyak. Ini selanjutnya kita pakai lagi. Nah. Kalau ini langsung dipakai boleh, nggak masalah. Cuma kalau supaya anggreknya tidak stres ya kan, karena akarnya masih kecil, jadi waktu kita membungkus nanti, kalau yang bagusnya yang lembek-lembek nih. Nanti setelah dia besar, dipindahkan ke pot yang lain, baru kita pakai yang agak-agak keras ini. Ini pilih yang lembut-lembut dulu ini, yang ini. Nah, setelah diurai, kemudian ambil fungisida, terus ya. Ya, masih sisa. Ya. Kemudian ini dikeringkan juga. Ini juga. Akar kadaka yang sudah dikasih fungisida kemudian dikering anginkan. Kemudian setelah kering angin kita langsung pasangkan ke jadi media di akar anggrek. Saya contohkan ya, Bapak contohkan sini. Nah, ini karena sudah kering seperti ini ya. Ya. Kemudian diambil pot tadi satu. Ya sebelumnya gini, kita lupa tadi arang ambil arang. Arang ini harus juga dicelupkan dalam ini yang sudah ada yang lama ini ya, kadaka yang lama bisa dilihat perbandingannya ya. Coba lihat perbandingannya, bagaimana bentuk kadaka yang sudah jadi ya. Ini kan beda dengan punya kita. Ini sudah nggak ada lagi daun-daun. Ini pakai yang ini, sementara pakai yang ini aja, ya. Pakai yang ini. Nanti yang kalau nggak cukup pakai yang ini. Yang ini belum diurai juga nih, ini harus diurai, urai juga. Dan ini harus dikasih fungisida juga. Ini sudah dikasih fungisida ya, sudah dikasih fungisida. Kalau kurang yakin, masih bisa dikasih lagi fungisidanya. Di dasar pot dikasih arang dulu, jangan nanti terlalu banyak habis kadakanya. Taruh, pakai juga, pakai 2 pot, disusun, langsung dikerjakan. Tujuannya untuk sebagai bahan pengisi pot dan sebagai media. Kalau akarnya nanti sudah panjang, dia ada media yang dia bisa pakai untuk melengketkan akarnya. Oke, segini sudah cukup ya Pak Din. Nah, kemudian langsung Bapak peragakan dulu satu ya, yang paling besar dulu ya.
Ini dibungkus akarnya satu-satu. Kalau yang besar satu, yang kecil dua. Kalau bisa satu-satu tanaman. Ini usahakan, ini yang paling penting ya. Akarnya harus tertutup semua. Harus tertutup semua akarnya. Nah, ini. Ya, ini. Kalau nggak cukup nanti diambil lagi kadakah yang di sana. Akarnya harus tertutup semua bagian atasnya karena dia kering nanti. Kalau sudah seperti ini, disusun ke pot satu. Ya. Usahakan ini bibir pot jangan terlalu ke atas, ya, yang terlalu ke atas. Ketika kita menyiram airnya akan tumpah keluar. Jadi harus lebih dalam sedikit dari bibir pot ini. Oke, nah, coba lanjutkan. Atau Bapak peragakan sekali lagi. Ini ya. Nah, akarnya harus tertutup semua supaya tidak kering. Mudah-mudahan tumbuh semua ini. Tumbuh semua, bisa berbunga di SMK Bengga dan bisa kita perbanyak. Nanti anak-anak bisa bawa satu-satu masing-masing. Oke? Ya, berapa orang? 5 orang. Berarti 5 orang masing-masing bawa satu nanti. Ya, bawa pulang ke rumah untuk dikembang. Nanti setelah 2 bulan, setelah kalian pulang prakerin, ini sudah bisa dipisahkan ke dalam pot individual. Soft pot namanya. Nanti kita lihat soft potnya. Ada soft potnya. Oke. Jadi setelah dimasukkan ke dalam pot, ditanam dalam pot, ini namanya kompot. Kemudian diletakkan pada tempat yang teduh dan disiram 1 hari sekali aja. Nanti setelah dia sudah 1 bulan, disiram 2 kali. 1 hari sekali aja. Tergantung jenis anggreknya. Kalau anggrek bulan, dia 2 kali disiram, pagi dan sore. Kalau anggrek biasa seperti ini, itu sekali aja pagi. Oke, nanti kita lihat 2 hari selanjutnya, kita lihat bagaimana perkembangannya. Kalau memang dia terlalu basah, jangan terlalu banyak disiram. Usahakan dia jangan terlalu basah karena busuk, bisa menyebabkan busuk. Makanya Bapak bilang tadi, ini kadaka ini jangan terlalu banyak ke atas, jangan terlalu ke bawah. Jangan sampai akarnya nampak. Kalau akarnya nampak kering. Kalau akarnya terlalu terbenam, dia membusuk. Oke? Demikianlah praktek aklimatisasi anggrek pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan baik dan bisa mempraktekkan di rumah. Jadi buat anak-anak yang ingin praktek lebih lanjut, mungkin ingin mencobanya di rumah, boleh pesan anggrek botol di sana, nanti Bapak bantu. Kita kirim ke sini, nanti kita praktekkan masing-masing di rumah. Kalau mau ya. Nah, ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Ada yang perlu ditanyakan? Air biasa aja. Air biasa aja. Nanti kita lihat perkembangannya. Kalau dia sudah mulai berjamur, maka kita semprot fungisida. Ya, dikasih air, kasih fungisida dengan dosis 1 gram per liter. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Nisa, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Potnya emang harus dari plastik. Oh, tidak mesti plastik. Dia plastik itu paling bagus potnya dari pot tanah. Pot anggrek yang dari tanah. Pot plastik pun bisa sebenarnya, tapi paling bagus itu pot yang dari tanah. Karena pot dari tanah itu dia lebih kondisi iklim mikronya itu lebih bagus. Karena kalau pot tanah dia itu lebih dingin suasana di dalamnya, iklim mikro yang ada di perakaran anggreknya. Kemudian dia bisa menyerap air dan menyimpan air dalam pot. Sehingga dia lebih dingin kondisi akarnya. Ada lagi yang bertanya? Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa di searching di internet banyak. Kenapa harus pot tanah, kenapa harus pot plastik. Kalau pot plastik kelebihannya dia ringan, bisa kita bawa mudah. Tapi ada kekurangannya, karena dia ringan, mudah jatuh, mudah tumpah, segala macam kan. Kalau pot tanah kan dia lebih kokoh. Ambilnya emang pakai ini. Kalau pakai tangan kan tidak bisa. Ini kan pakai kawat, ini hanya alat bantu. Cuma bahannya bisa apa saja. Tapi yang paling praktis kan pakai kawat.
Nah, lebih bagus lagi kawatnya jangan yang berkerat. Nah, kalau berkarat pun tidak masalah sebenarnya, karena kita cuma fungsinya untuk mengeluarkan dari botol. Nah, dari kayu juga bisa kalau ada kayu yang ujungnya bengkok. Tapi paling mudah itu kawat dengan kawat. Sebenarnya kawat ini satu aja bisa nih. Ini kita dua ya. Nah, satu kawat aja bisa, yang paling kecil. Jadi fungsinya hanya untuk menarik keluar. Nah, kemudian ada lagi pertanyaannya. Udah habis? Nah, jadi untuk tugas ke depan, kalian harus lihat video ini yang ada di internet. Lihat video-video orang tentang aklimatisasi anggrek. Nanti minggu depan kita bahas apa yang kalian tonton dan apa yang perlu kalian pertanyakan. Nanti kita bahas sama-sama di sesi berikutnya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, semangat belajarnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat anak-anak sekalian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuka sarung tangan seperti ini. Ya, begini. Diambil di ujung seperti ini yang pas, ini digulung dulu. Nah, masukkan sini. Ya. Masukkan di sini, nanti buang ya. Jangan pakai itu sekali pakai. Jangan ini, kira pas seperti ini. Kalau patah terbungkus seperti ini ya. Nah, ini hanya sekali pakai, buang ke tong sampah. Ini semua dibuang ya. Ini buang semua dan dibersihkan.